Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika ya. Di Kamis kemarin kalian semua kan libur karena ada perayaan Lebaran Idul Adha. Maka dari itu di Kamis hari ini pelajarannya double ya, sekaligus materi yang kemarin libur. Harus siap ya, tetap fokus belajar sama Bapak di pertemuan kedua dan ketiga. Selamat menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Kalian coba perhatikan, ada kata operasi. Operasi ini sih berarti kita harus bedah. Harus bedah semua perhitungan-hitungan tentang bilangan bulat. Nah, dari materi ini kita bisa bedah menjadi 4 bagian. Ya, jadi kita bisa bedah menjadi 4 bagian. Yang pertama, positif atau penjumlahan. Yang kedua, ada negatif atau pengurangan. Yang ketiga itu ada perkalian. Dan yang keempat itu ada pembagian. Nah, keempat bagian inilah yang akan kita bahas di pertemuan sekarang. Ini pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Ini yang pertemuan kedua, yang kemarin libur. Dan ini pertemuan yang sekarang, yaitu pertemuan yang ketiga. Kita mulai bahas satu persatu. Dimulai dari yang penjumlahan. Simak baik-baik dan tetap fokus. Baik anak-anakku, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan ini bisa diberi kode dengan tanda seperti itu atau tanda plus. Nah, operasi hitung bilangan bulat penjumlahan itu ada rumusnya. Nah, rumus ini ya akan menjadi pedoman kalian untuk menghitung penjumlahan. Perhatikan rumusnya baik-baik ya. Rumus: jika bilangan positif bertemu dengan negatif, bertemu dengan positif lagi, berarti hasilnya positif. Jika negatif bertemu negatif, maka hasilnya negatif. Tapi jika positif bertemu negatif ataupun negatif bertemu positif, maka ini hasilnya tergantung angka terbesar. Nah, rumus ini yang akan atau yang harus kalian ingat-ingat. Oke, baik anak-anakku, kita langsung masuk ke contoh soal. Ini rumusnya harus sudah dihafal oleh kalian semua ya. Contoh soal yang pertama. 5 tambah 3. 5-nya positif ditambah 3-nya juga positif. Maka status di hasilnya adalah positif. Nah, positif itu biasanya nggak usah di kayak gini, udah aja. Kosongin aja. 5 tambah 3. Tinggal dihitung, 5 tambah 3 adalah 8. Sedangkan yang negatif, ya, misalnya minus 4 ditambah negatif 4. Negatif 4 ditambah negatif 4. Maka status di hasilnya adalah negatif. Ketika udah mengetahui statusnya, langsung dijumlahin. 4 tambah 4, yaitu 8. Nah, yang dua ini berbeda. Tergantung angka terbesar statusnya. Kita lihat. Contoh.
positif bertemu negatif. Berarti 6 bertemu 3. Positif bertemu negatif. Maka hasilnya itu atau statusnya itu tergantung angka terbesar. Terbesarnya 6. 6 dikurang 3. Berarti 3. Kenapa 3? Karena positif. Positifnya diambil dari mana? Dari angka yang terbesar. 3-nya dapat dari mana? 3-nya itu dapat dari 6 dikurang 3. Kenapa dikurang? Karena kan yang ini tadi dijumlah. Nah, kalau yang ini dikurang. Dikurang antara yang besar dengan yang kecil. Nah, contoh yang keempat. Negatif bertemu positif. Berarti minus 2 tambah minus 7. Oke, perhatikan. Salah. 7 maksudnya. Nah, bisa dilihat. Angka yang paling besarnya apa? 7 kan? 7 itu statusnya apa? Positif. Berarti hasilnya pun pasti positif. Ya. Sekarang tinggal dikurang. 7 dikurang 2. Yang besar dikurang yang kecil. 7 dikurang 2 berarti 5. Hasilnya adalah 5. 5 dari mana? Dari angka terbesar dikurangnya angka terkecil. Ya. Nah. Kalau yang hasilnya negatif kayak gimana? Ya udah, dirubah aja, cari angka yang terbesarnya negatif. Misalnya minus 6 ditambah 4. Nah, bisa dilihat di sini. Yang paling besar 6 atau 4? 6 kan? Berarti 6 itu statusnya apa? Negatif. Berarti hasilnya pun negatif. Sekarang lihat perintahnya dikurang. Dikurang antara yang besar, 6 dikurang 4. Berapa hasilnya? 6 dikurang 4. 2. Nah, inilah. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ke materi yang kedua tentang pengurangan. Tadi penjumlahan udah selesai ya. Sekarang pengurangan nih. Pengurangan itu biasanya diberi tanda seperti ini, ya. Minus atau negatif. Ya, atau strip lah bahasa ininya. Ya. Nah, rumusnya bisa dilihat. Rumusnya kok masih positif, Pak? Ya memang masih ada kaitannya dengan rumus yang ini. Tetapi cara pengelolaannya yang berbeda. Ya, ibaratnya lawan katanya. Lawan katanya positif berarti negatif. Nah, jadi masih ada kaitannya dengan rumus yang ini. Makanya rumus yang ini benar-benar harus paham dulu. Kalau ini sudah mulai paham, baru bisa menghitung cara penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung saja. Contoh soal yang pengurangan. Misalnya ada positif ketemu positif. Berarti 5 dikurang 3. 5 dikurang 3. Udah pasti dong 2 jawabannya. Tetapi ini caranya yang berbeda. Caranya seperti apa? Bisa dilihat. Ini kamu ubah dulu menjadi 5 positif tanda kurung minus 3. Nah, bisa dilihat tanda panahnya. Kenapa positif? Karena lawan dari negatif. Kenapa di sini jadi negatif? Karena lawan dari positif yang ini. Makanya jawabannya adalah 2. Bisa dilihat, ini dirubah dulu. Ya, perubahannya ada di mana? Bisa lihat cocok di sini. Bisa lihat, rumusnya ada di sini. Positif bertemu negatif, positif bertemu negatif. Tergantung angka terbesar. Angka terbesarnya berapa? 5. 5 itu positif enggak? Positif. Ya, tetapi hasilnya dikurangi. 5 dikurang 3. Jadi jawabannya adalah 2. Makanya ini dikurang. Kebalikannya yang tadi atau lawan katanya.
ya lawannya. Oke, baik, yang sekarang yang kedua. Contoh misalnya negatif bertemu negatif. Negatif 6 bertemu negatif 5. Negatif bertemu negatif. Langkah pertama, ya, kamu rubah dulu. Rubahnya yang dikotakin nih, yang dikotakin kamu rubah. Negatif, kamu rubah jadi positif. Ini juga negatif, kamu rubah jadi positif. Tuh. Kalau udah rubah kayak gini, lihat rumus ke sini. Negatif bertemu positif. Negatif bertemu positif. Tergantung angka terbesar. Angka terbesarnya 6. Berarti di sini statusnya adalah negatif. Status negatif berarti hasilnya adalah dikurang. 6 dikurang 5. Jawabannya berapa? 1. Ya, minus 1. Sekarang yang ketiga. Positif bertemu negatif. Contoh soalnya 8 dikurang 5. Kita bisa lihat bareng-bareng. 8 dikurang negatif 5. 8-nya positif, pengurangan negatif. Kita ubah dulu. Nah, ubahnya yang ini loh. Nah, ini negatif kan? Nah, dirubahnya jadi positif. Ini negatif kan? Berarti dirubah menjadi positif. Positif tambah positif, positif tambah positif. Hasilnya positif. Berarti positif di sini hasilnya. Positif berapa? Tambahin aja, 8 tambah 5, 13. Nah, yang ini ditambah. Kebalikannya ya. Tadi kan di penjumlahan yang ini ditambah, yang ini dikurang. Sekarang posisinya dibalik. Oke, yang terakhir negatif bertemu positif. Maka hasilnya bisa dilihat negatif 7 dikurangi positif kan, berarti di sini 9. Langkah pertama yaitu diubah. Nih, ini diubah. Berarti negatif 7, negatif diubah jadi positif. Ini 9. 9 ini kan positif, dirubah jadi negatif. Bisa dilihat. Negatif bertemu negatif. Negatif bertemu negatif. Hasilnya negatif. Tinggal ditambah. 7 tambah 9 berapa? 16. Nah, begitu anak-anakku untuk yang pengurangan. Kita masuk ke perkalian ya. Tetap semangat. Oke, baik anak-anakku, kita lanjutkan yang ketiga yaitu tentang perkalian. Nah, materi perkalian ini sangat mudah dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Perkalian bisa diberi kode seperti ini. Silang atau X. Rumusnya, berbeda dengan yang penjumlahan dan pengurangan, tapi ini jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang diingat. Kalau positif bertemu positif, maka hasilnya positif. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya pun positif. Tapi jika negatif bertemu positif atau positif bertemu negatif, maka ini hasilnya dua-duanya itu negatif. Paling mudah diingat. Ya, kita langsung beri contoh. Positif dikali positif, berarti misalnya 5 dikali 5.
5-nya positif, 5 yang ini juga positif, maka hasilnya pun positif. Positif berapa 5 kali 5? 25. Sekarang yang ini. Negatif dikali negatif, maka hasilnya pun positif. Kalau hasilnya positif berarti langsung aja 3 dikali 2. 3 kali 2 itu 6. Nah, semudah itu perkalian. Beda dengan pengurangan dan penjumlahan. Kemudian yang ketiga, negatif bertemu positif. Misalnya minus 6, misalnya minus 3 dikali 7. Nah, kalau yang tadi penjumlahan dan pengurangan, ini kan tergantung angka yang terbesar statusnya itu. Tetapi di sini 7. 7 ini kan statusnya besar dibandingkan 3. Tapi bukan berarti di sini positif. Rumusnya itu udah baku, yaitu negatif. Berarti udah aja langsung negatif. Langsung aja sesuai rumus negatif. Tinggal kalian cari 3 kali 7. Awas perkaliannya nih. Ya, 3 kali 7. Berapakah? 7 kali 2 aja udah 14. Berarti 21. Nah, kemudian yang bawahnya positif dikali negatif. Berarti misalnya 6 dikali minus 6. 6 positif dikali negatif 6 pasti hasilnya negatif. Ini udah baku. Ya, nggak bisa diubah ke sana ke sini. Berarti langsung aja negatif. 6 kali 6 36. Semudah itu untuk perkalian. Kita lanjutkan di pembahasan yang terakhir, yaitu pembagian. Simak baik-baik ya. Baik, anak-anakku, mudah-mudahan kalian tetap semangat nih. Ini pembahasan terakhir, yaitu tentang pembagian. Pembagian ini biasanya diberi kode seperti ini, titik 2. Nah, pembagian juga punya rumus, tapi enaknya ini rumusnya itu sama persis dengan perkalian. Berarti misalnya penjumlahan dibagi penjumlahan itu hasilnya positif. Negatif bertemu negatif itu hasilnya positif. Negatif bertemu positif dan positif bertemu negatif itu hasilnya dua-duanya sama, yaitu negatif dan negatif. Coba perhatikan baik-baik oleh kalian. Rumus ini sama persis dengan rumus perkalian. Sangat-sangat mudah. Tugas kalian hanya menghitung pembagiannya, menghitung perkaliannya. Adapun status-statusnya udah aja ikutin rumus ini. Contoh, positif dibagi positif berarti 8 dibagi 4. Positif, 8 bagi 4 adalah 2. Positif juga. Negatif bertemu negatif. Misalnya negatif 4 dibagi negatif 2. Jawabannya pasti positif 2. Karena negatif bertemu negatif. Sekarang yang ketiga, negatif. Misalnya negatif 9 dibagi positif 3. Udah, ikutin rumus ini aja statusnya, yaitu negatif 9 bagi 3, 3. Terakhir, positif bertemu negatif. Misalnya 6 dibagi minus 6. 6 itu positif dibagi negatif. Hasilnya pun negatif. Negatif berapa ya? Udah tinggal dibagi 6 bagi 6, 1. Semudah itu pembagian dan perkalian anak-anak. Kalian pasti bisa. Oke, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sudah Bapak sampaikan.
Tinggal kalian isi LKS-nya ya. LKS-nya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Bapak tunggu jawaban dari kalian. Ditutup untuk pertemuan kedua dan ketiga. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada permasalahan-permasalahan atau yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan ke WhatsApp pribadi Bapak. Terima kasih, sampai bertemu di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.